Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Saat ini kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imun tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Tema gereja kita di tahun 2021 adalah The Year of Moving Forward Together. Marilah kita melangkah bersama, satukan setiap perbedaan kita, dan maju bersama menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Saudara sekalian, apakah dalam keadaan baik dan sehat? Apakah ada yang sakit, membutuhkan bantuan atau pangan doa? Kami rindu melayani saudara. Saudara bisa menghubungi para leaders atau sekretariat gereja di nomor yang tertera di layar. Mari kita tetap saling memperhatikan dan menjaga satu sama lain dalam kasih. Sudahkah saudara mendapatkan vaksin COVID-19? Pemerintah kita sudah mempermudah banyak cara untuk kita bisa divaksin dengan mudah di fasilitas kesehatan terdekat. Yuk, jangan tunggu lama. Mari segera mendapatkan vaksin. Kita semua perlu tahu, vaksin COVID-19 diluncurkan sebagai upaya memerangi pandemi COVID-19. Di samping penerapan protokol kesehatan, Centers for Disease Control and Prevention atau CNC pada tanggal 15 Juni 2021 menyatakan bahwa vaksinasi COVID-19 baik bagi lansia maupun usia 18 tahun ke atas, memiliki manfaat mencegah gejala yang parah pada orang yang terinfeksi, membentuk kekebalan tubuh yang nantinya akan melindungi diri sendiri dan orang sekitar dari COVID-19. Juga perlindungan untuk orang yang pulih dari COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 bekerja? Vaksinasi COVID-19 dapat mengurangi risiko COVID-19 dan potensi komplikasinya yang parah dan mengancam jiwa. Biasanya dibutuhkan waktu sekitar 2 minggu untuk tubuh membangun perlindungan setelah vaksinasi. Setelah pemberian dosis kedua vaksin, masih ada kemungkinan terinfeksi COVID-19 karena tubuh belum memiliki perlindungan yang menyeluruh. Oleh sebab itu, yuk kita tetap melakukan tindakan pencegahan dengan menerapkan protokol kesehatan dan menjaga imun tubuh. Protokol kesehatan tentu tetap harus dilakukan jika kita sudah divaksin ya. Bagi yang belum divaksin, yuk bantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negeri ini dengan mendaftarkan diri di vaksin. Sudahkah saudara hadir dalam pertemuan-pertemuan tengah minggu GKS Grogol? Yuk kita jaga persekutuan dan hubungan erat dalam komunitas kita dalam acara penggalian Alkitab yang kini diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian dan penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Turkahiwis atau Bapak Apin. Para remaja GKS Grogol, jangan mau ketinggalan. Yuk hadiri pertemuan Google Meet kita setiap Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Sampai jumpa hari Sabtu malam. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sama jemaat yang membutuhkan agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi adik-adik sekolah minggu, setelah ini ada ibadah sekolah minggu ya, jam 11:30 siang. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hendy Kasidi dengan tema Tuhan Gembala yang Baik. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di tengah pandemi yang masih berlangsung ini. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya sepanjang pandemi ini, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian dan penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah, bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah, dan ambil waktu untuk berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah.
Salam buat semua jemaat yang setia mengikuti ibadah online GKS FBC Grogol. Senang berjumpa dengan saudara semua. Saya percaya bahwa kita semua ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Gembala senior kita, Pendeta Bunadi Subrata. Oleh sebab itu, saudara, mari kita ikuti ibadah online ini dari awal sampai akhir, supaya kita dapat berkat yang seutuhnya. Amin, saudara. Mari kita siapkan hati kita memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, sukacita karena Tuhan adalah kekuatanmu. Amin. Ada sukacita di dalam Kristus, ada kemenangan di dalam Kristus, ada kelepasan dan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, menyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari. Mari semua jemaat, angkat suaramu menyembah dan memuji Tuhan kita. Hey, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku nyanyikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya, selamanya, selamanya. Haleluya. Ada sukacita Kristus di dalam kita. Amin, saudara. Haleluya. Mari lebih dalam lagi menyembah Tuhan hari ini. Saudara, berada dalam hadirat Tuhan adalah sebuah kesenangan dan kesukaan kita semua dan kerinduan kita semua. Tidak ada yang lebih menyenangkan, yang lebih nyaman, aman selain tinggal di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan dalam hadirat-Nya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, Tak ingin ku
hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan, keagungan-Mu, Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Segenap hatiku ku mau menyembah-Mu. Diam dalam hadirat-Mu, itu yang ku rindu, itu yang ku ingini, Tuhan. Bersama-Mu, haleluya, haleluya, berada dalam dekapan-Mu, Tuhan. Itu yang ku rindu, itu yang ku rindu. Bersama-Mu, Bapa, ada damai, ada ketenangan, Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Amin. Oh Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan yang kami sembah. Haleluya. Aku sembah, aku sembah, aku sembah. Oh Tuhan, mari sembah angkat suara-Mu. Aku
Shalom, keluarga GKS yang saya kasihi, dan semua saudara-saudara yang hadir dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa biarlah kita semua selalu dalam pimpinan Roh Kudus, saudara, yang memimpin kita, menguatkan kita, menolong kita di tengah masa sukar ini. Nah, pada hari ini ya kita kembali akan menerima perjamuan kudus di awal bulan. Persiapkan ya diri kita masing-masing dan juga roti dan anggur di rumah kita masing-masing, saudara. Selain itu, saya juga mengharapkan saudara agar setiap kita yang hadir dan mengikuti ibadah online ini usahakan bisa mengikutinya sampai selesai sehingga kita bisa masuk dalam sesi doa syafaat bersama-sama. Berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kita di tengah-tengah pandemi yang semakin meningkat ini, saudara-saudara. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul, saudaraku, Blessings of Gratitude. Ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang yang mengucap syukur, saudara. Nah, di tengah masa sukar ini penting sekali bagi kita semua untuk mengembangkan saudaraku sikap bersyukur. Seorang filsuf ya, saya pernah membaca ya sebuah kisah mengatakan bahwa satu-satunya hambatan yang harus diatasi oleh seekor burung raja wali, saudara, untuk bisa terbang dengan mudah dan dengan kecepatan tinggi adalah udara, saudara. Namun demikian kalau udara itu ditiadakan, ya, tidak ada udara sama sekali, dan burung itu harus terbang dalam keadaan hampa udara, maka jelas ia sama sekali tidak bisa terbang. Memang udara adalah tekanan ya bagi Raja Wali tersebut. Namun udara tersebut merupakan syarat, saudaraku, agar Raja Wali itu bisa terbang. Karena burung tentu membutuhkan udara untuk bisa terbang, saudara-saudara. Nah, hal ini menggambarkan apa? Hal ini menggambarkan hubungan antara tekanan atau masalah dengan kehidupan yang nggak bisa dipisahkan, saudaraku. Artinya tekanan dan masalah itu akan terus ada, selalu ada, selama kita hidup, saudara-saudara. Nah, yang penting di sini yang kita mau belajar adalah bagaimana sikap kita dalam mengatasinya, mengatasi masalah atau tekanan kehidupan ini. Nah, sikap kita ini merupakan modal utama, saudaraku, yang sangat menentukan apakah kita jadi orang yang menang atau orang yang kalah, sukses atau gagal. Ya, baik dalam menghadapi tekanan itu sendiri maupun juga dalam membangun hubungan dengan orang lain, saudara-saudara. Stephen Covey, seorang penulis buku, ya, dia juga adalah pakar manajemen dari Amerika Serikat. Dia menulis buku bestseller, saudaraku, The 7 Habits of Highly Effective People, atau 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif. Dia mengatakan begini, saudaraku, 10% of life is made up of what happens to you. 90% of life is decided by how you react. Jadi hidup kita ini sebagian besar ditentukan, ya, 90%. Oleh bagaimana kita bereaksi terhadap hal-hal yang terjadi itu, saudaraku. Artinya kita bisa saja tiba-tiba mengalami sesuatu yang tidak mengenakan buat kita, saudara. Saya ambil contoh ya, misalkan kita sedang sarapan pagi dengan keluarga kita. Tanpa sengaja anak kita yang masih kecil menyenggol cangkir kopi, lalu menumpahkannya ke baju kita yang kita sudah pakai untuk bekerja, saudara-saudara. Lalu kita marahi anak kita, sampai akhirnya ia menangis, saudara. Kita juga marah sama istri, karena menaruh cangkir kenapa terlalu pinggir. Sehingga akhirnya kita ribut dengan istri, saudara. Setelah berganti baju, kita mendapati anak kita masih menangis. Sedangkan mobil jemputannya sudah lewat, saudaraku. Sehingga dia kehilangan, dia kesempatan untuk dijemput oleh mobil jemputan ke sekolah. Terpaksa kita yang harus nganter anak kita sekolah, saudara. Dan berpacu dengan waktu, karena kita juga harus ke kantor. Nah, di tengah jalan karena ngebut, saudara,
Kita kena tilang karena melanggar lampu merah. Meski akhirnya kita berhasil ya mengantar anak kita ke sekolah, namun kita terlambat masuk kantor. Dan lebih sialnya adalah ada dokumen penting ya yang ketinggalan di rumah karena kita terburu-buru pergi. Kesialan ini ya terjadi sepanjang hari. Sebenarnya terjadi disebabkan oleh diri kita sendiri, saudaraku. Kita memang tidak punya kendali, ya, tidak punya kontrol atas tumpahnya kopi itu. Namun bagaimana kita bertindak, saudaraku, perhatikan, dalam waktu sekian detik setelahnya, itu yang menyebabkan kesialan sepanjang hari itu. Nah, bagaimana seandainya kita memberi reaksi yang berbeda? Misalkan ya, begini, kopi kita tumpah. Lalu anak kita khawatir akan kita marahi, saudaraku. Namun dengan tetap tenang kita berkata kepada anak kita, "Gak apa-apa nak, tapi lain kali kamu hati-hati ya." Kita segera ganti baju. Anak kita juga gak apa-apa ya. Dia segera berangkat sekolah dengan mobil jemputannya. Dan kita punya cukup waktu untuk mengingat apa yang perlu kita bawa ke kantor. Keluarga kita damai, saudaraku. Pekerjaan kita lancar. Semuanya senang. Kedua contoh kasus di atas, perhatikan, awalnya sama. Awalnya sama. Tapi akhirnya yang berbeda. Nah, semua itu dikarenakan bagaimana reaksi kita. Kita nggak punya kendali atas yang 10% atau 10% yang terjadi atas hidup kita itu. Tetapi perhatikan, 90% lainnya ditentukan oleh bagaimana reaksi kita, saudara-saudara. Jadi tidak mungkin memang bagi kita untuk menyesuaikan ya semua situasi agar sesuai dengan kehidupan kita dengan sempurna. Tetapi adalah mungkin untuk menyesuaikan sikap kita, menyesuaikan sikap kita agar sesuai, saudara. Nah, saya mau bicara tentang Rasul Paulus. Rasul Paulus ini menunjukkan kebenaran ini ketika dia dipenjarakan di Roma, saudara. Ya, ruangan penjara Romawi di bawah tanah itu sempit dan lembab. Gak enak, saudara. Tempat tidurnya di lantai batu yang keras dan dingin. Kaki dan tangan Paulus selalu diborgol. Dan ia dituduh, saudaraku, tidak adil. Ya, diperlakukan secara brutal, saudaraku. Jadi sebenarnya, jika ada seseorang yang punya hak untuk mengeluh, Pauluslah, saudaraku, orang yang pantas sebenarnya untuk mengeluh. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, dia menjadi contoh buat kita. Bukannya mengeluh, tetapi hati dan bibirnya selalu dipenuhi oleh ucapan syukur, saudara-saudara. Ia menulis kepada jemaat Efesus dari dalam penjara, saudaraku. Dia berkata begini, "Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita." Haleluya. Dia berbicara ini dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Ia juga menulis kepada jemaat Filipi, sama, saudaraku, dari dalam penjara. Ia berkata begini, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Puji Tuhan. Kita bisa baca itu dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Di sini Rasul Paulus mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Yang penting, saudaraku, bahwa bukanlah perasaan damai sejahtera dan sukacita yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat kita akan merasa damai dan sukacita. Betapa pentingnya kita bersyukur, saudara-saudara. Di sini kita perhatikan justru orang yang dikurung, saudara, yang dipenjara, itu menyuruh orang-orang yang bebas untuk mengucap syukur. Wow, ini sikap Paulus sangat luar biasa, saudaraku. Nah, sesuai dengan judul khotbah saya, ya, maka hari ini saya ingin menyampaikan ada 4 hal penting, saudaraku, yang berkaitan dengan sikap mengucap syukur. Mari, saudaraku, ikuti ya khotbah saya ini sampai selesai supaya kita menerima berkat secara lengkap, saudara-saudara.
Yang pertama, mengucap syukur adalah sikap percaya bahwa Tuhan tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Haleluya. Dia adalah Tuhan yang maha bijak, bukan hanya bijak, maha bijak, yang tidak pernah salah dalam bertindak, saudaraku. Dia adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi Dia. Ada sebuah kesaksian bagus, saudara, dari Dr. Linting, saudara. Ia seorang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan menjadi Kristen, saudara, pada akhir abad ke-19. Ia bekerja di rumah sakit kecil yang dirintis oleh seorang misionaris dari Inggris yang bernama Dr. Maxwell. Nah, satu hari ada seorang anak datang ke rumah sakit, saudara. Dan anak itu meminta obat bagi ibunya yang sedang demam akibat malaria. Nah, ketika nama ibunya dipanggil, anak itu langsung bangkit dari bangkunya. Lalu dia terima botol obat. Dan dia cepat-cepat pulang. Ya, kembali ke desanya yang berjarak sekitar 2 jam dari rumah sakit itu. Nah, sore harinya, saudaraku, sekitar pukul 5, ketika kamar obat akan ditutup, seorang perawat tampak bingung, saudaraku. Dan dia berkata kepada Dr. Linting, "Dr. Lin, botol obat untuk pasien malaria ternyata masih ada di sini. Namun ada satu botol yang hilang bahkan, yaitu botol desinfektan." Dr. Lin sangat terkejut. Dia menyadari bahwa si anak tadi membawa botol yang salah, keliru membawa botol. Yang dia bawa adalah botol yang berisi desinfektan, yaitu cairan pembunuh kuman untuk kamar operasi supaya steril. Bila cairan ini diminum dapat menyebabkan kematian, saudaraku. Maka segera mereka melapor peristiwa ini kepada Dr. Maxwell. Ia terdiam mendengar pengaduan tersebut. Lalu ia berkata, "Sekarang panggil semua karyawan untuk berkumpul. Kita akan berdoa." Dr. Maxwell memimpin doa, saudaraku. Dia berdoa begini, "Tuhan, kami telah membuat kecerobohan. Ampuni kami, Tuhan. Nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolong dia. Cegahlah dia agar tidak meminum obat yang salah itu." Kemudian mereka berdoa mengucap syukur, dan percaya bahwa Tuhan pasti turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, besok harinya pagi-pagi benar, saudara, anak yang kemarin membawa botol yang salah itu datang kembali ke rumah sakit dengan wajah ketakutan, saudara. Kemudian anak itu berkata, "Maaf dokter, kemarin saya bawa botol obat sambil berlari. Saya terjatuh, dokter, dan botol itu pecah dan isinya jadi tumpah." Dr. Lin yang terpaku karena gugup, saudara. Dia langsung bertanya, "Kapan jatuhnya, nak?" Lalu anak itu berkata, "Maaf dokter, jatuhnya kemarin sore menjelang gelap." Dr. Lin teringat, saudaraku, bahwa menjelang gelap itulah pada saat ketika ia dan seluruh karyawan rumah sakit berkumpul untuk berdoa khusus untuk ibu ini supaya Tuhan tolong. Puji Tuhan, Tuhan telah menjawab doa mereka dan nyawa sang ibu luput dari bahaya kematian karena keracunan. Puji Tuhan, kita belajar sesuatu, ada kuasa dalam ucapan syukur. Tuhan mengatur segala sesuatu dengan sempurnanya, saudaraku. Tuhan memakai masalah botol yang pecah ini justru untuk mendatangkan kebaikan, yaitu menyelamatkan nyawa seorang ibu. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, mari kita belajar sesuatu yang penting pada hari ini tentang mengucap syukur. Yang kedua adalah mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Mari katakan sama-sama, mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. 2, 3. Mengucap syukur adalah kehendak Tuhan. Perhatikan, itu adalah kehendak Tuhan. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan. "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu."
Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Ini berarti walaupun kita sedang ditimpa katakanlah masalah, penderitaan, kita harus tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena ayat ini tidak memberi pilihan lain, tidak ada opsi lain. Harus mengucap syukur dalam segala hal. Segala hal yang kita anggap itu baik, yang kita anggap itu buruk, segala hal kita harus mengucap syukur, saudaraku. Nah, sekarang kita baca Efesus pasal 5 ayat 20. Demikian firman Tuhan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dua ayat ini saling melengkapi tentang mengucap syukur, ya, sesuai dengan kehendaknya Tuhan, yaitu bahwa Tuhan ingin, perhatikan, kita mengucap syukur bukan hanya dalam segala hal, bukan hanya dalam segala hal, saudara, tetapi juga di setiap saat, di setiap saat. Bangun tidur di pagi hari kita bersyukur, saudara. Sepanjang hari kita bersyukur. Malam hari mau tidur kita bersyukur. Sepanjang hari, setiap saat Tuhan ingin kita bersyukur. Nah, perhatikan begini. Kalau kita tidak mengucap syukur, ya, hidup kita tidak kita isi dengan mengucap syukur. Tetapi sebaliknya kita selalu mengeluh, ya, ngomel-ngomel, komplain, saudaraku, dalam hidup ini. Maka sesungguhnya kita ini sedang berada di luar dari kehendak Tuhan, saudara. Nah, sikap mengeluh membuat hidup kita tidak akan pernah diberkati. Karena di luar kehendak Tuhan. Bahkan dapat menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ambil contoh bangsa Israel, saudara. Mari kita akan lihat 1 Korintus 10, ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Perhatikan, ini tentang bangsa Israel yang bersungut-sungut. Jadi meskipun bangsa Israel sudah mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, banyak sekali, mulai dari terbelahnya Laut Teberau. Bayangkan, diberikan mana setiap hari dari sorga, disertai dengan tiang awan dan tiang api dan seterusnya. Tetap saja mereka komplain, mengeluh. Kehausan mereka mengeluh. Bosan dengan mana dan ingin daging, mereka mengeluh. Mengeluh ingin kembali ke Mesir dan lain-lain. Akibatnya Tuhan marah, saudara. Dan satu generasi tidak dapat memasuki tanah perjanjian. Jadi hari ini, saudaraku, ini sesuatu yang penting yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Jadikanlah mengucap syukur senantiasa dalam segala hal ini menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita sebagai orang percaya. Karena ini kehendak Tuhan, saudara. Billy Graham mengatakan begini, semangat syukur adalah salah satu tanda paling khas dari seorang Kristen yang hatinya selaras dengan Tuhan. Jadi penting sekali, saudaraku, kita menjadikan ini sebagai gaya hidup. Nah, jika bicara tentang sikap mengucap syukur, saya jadi teringat, saudaraku, akan seorang hamba Tuhan bernama Fanny Crosby. Ia seorang wanita buta, tapi menjadi salah satu penulis lirik lagu atau himne Kristen yang paling produktif dalam sejarah. Ada sekitar 8.000 lagu. Wow, 8.000, bayangkan, saudara. Yang menguatkan iman jutaan orang-orang percaya selama ratusan tahun sampai hari ini. Selain itu, ia juga terkenal sebagai seorang pembicara yang sangat berpengaruh pada zamannya. Nah, salah satu lagunya yang berjudul Blessed Assurance, atau yang diterjemahkan, ya, menjadi berjudul Ku Berbahagia. Itu lagu, saudaraku, menjamah hidup saya pada waktu saya lahir baru, pada waktu saya mahasiswa. Itulah salah satu lagu yang menjamah hidup saya, yang sampai hari ini saya tidak akan pernah lupakan itu. Kegelapan karena matanya yang buta tidak membuat Fanny Crosby, ya, menjadi tidak bersyukur.
Dia tetap bersyukur, saudaraku. Bahkan dia menjadi terang bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang, karena hatinya selalu diliputi oleh ucapan syukur. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga, hidup mengucap syukur adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Haleluya. Hidup mengucap syukur ini adalah hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita baca Ibrani 12 ayat 28, demikian firman Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Katakan amin. Ayat ini penting sekali kita pelajari, saudaraku. Nah, dalam bahasa Inggris NIV, perhatikan ya, kalimat marilah kita mengucap syukur, itu ditulisnya apa? Ditulisnya begini, let us be thankful, dalam NIV. Nah, dalam bahasa Inggris King James, ditulisnya lain, yaitu let us have grace, yang berarti marilah kita memiliki kasih karunia. Dalam NIV ditulis let us be thankful. Dalam King James ditulis let us have grace. Marilah kita memiliki kasih karunia. Jadi mana yang benar, saudara? Maka keduanya adalah terjemahan yang benar, tidak ada yang salah. Karena di dalam bahasa Yunani, ya, karena Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani, saudara, itu ada hubungan yang sangat dekat, yang sangat erat, saudara, antara memiliki kasih karunia dengan mengucap syukur. Itu erat sekali. Keduanya berasal dari kata yang sama, yaitu charis, ya, sama antara memiliki kasih karunia dengan mengucap syukur. Asal katanya atau akar katanya sama. Nah, orang yang mengucap syukur adalah orang yang memiliki kasih karunia. Begitu, saudara, artinya. Sebab tanpa kasih karunia mustahil, ya, kita bisa mengucap syukur dalam segala hal. Nah, terus terang, ya, kalau kita mau jujur, dalam pengalaman hidup sehari-hari, hampir semua orang hanya bisa atau mau, ya, bersyukur ketika mengalami hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menguntungkan buat kita, kita bersyukur. Jika misalkan kita sembuh dari sakit, kita bersyukur. Kita untung dalam bisnis, kita bersyukur. Kita mendapat pekerjaan yang baik, kita bersyukur. Itu kebanyakan manusia tentu seperti itu. Tetapi adakah yang pernah bersyukur pada saat sakit? Adakah yang pernah bersyukur pada saat bisnis kita rugi? Adakah yang pernah bersyukur pada waktu kita kehilangan pekerjaan? Mungkin ada, tapi nggak banyak dan rasanya sulit, saudaraku. Ya, memang mengucap syukur ketika menghadapi hal-hal yang menyedihkan, merugikan, dan sebagainya, terus terang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang gampang. Terutama jika kita lakukan itu dengan kekuatan kita. Sulit, saudara. Maka dalam hal inilah kita butuh kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan. Nah, dengan kasih karunia Tuhan inilah kita mampu bersyukur dalam segala hal seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, saudaraku. Jadi kita sangat perlu kasih karunia, saudara. Nah, dengan kasih karunia Tuhan kita mampu, saudaraku, mempersembahkan korban syukur. Alkitab banyak sekali mengajar tentang mempersembahkan korban syukur. Yaitu artinya kita tetap bisa bersyukur sekalipun tidak ada dasar atau sekalipun tidak ada alasan untuk bersyukur, kita masih tetap bisa bersyukur. Ini adalah sikap orang Kristen yang dewasa rohani. Kalau saudaraku dewasa rohani, salah satu ciri daripada saudara adalah saudara bisa mempersembahkan korban syukur. Ya, dan sikap ini perhatikan sangat menyukakan hati Tuhan. Tuhan senang melihat anak-anaknya punya sikap seperti itu. Nah, sesungguhnya fungsi kasih karunia apa? Yaitu untuk menolong saudara dan menolong saya untuk memahami hatinya Tuhan. Pahami hatinya Tuhan. Jika kita dapat memahami hati Tuhan dengan benar, saudara, maka itu akan membuat kita dengan mudah bisa mengucap syukur, ya,
sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Dua orang dapat mengalami kemalangan dan kesedihan yang sama. Namun seorang dapat bersyukur kepada Tuhan di dalam kemalangan dan kesedihannya itu. Sedangkan yang lain kecewa, bahkan marah kepada Tuhan. Di mana masalahnya, saudaraku? Masalahnya terletak pada pemahaman kita, ya, terhadap hatinya Tuhan. Sampai seberapa dalam, seberapa jauh kita memahami hatinya Tuhan, saudaraku. Memahami hati Bapa di sorga dengan benar itu penting sekali. Itu yang akan membuat kita bisa bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Ia tidak mungkin salah memimpin hidup kita. Dan Dia selalu melakukan segala sesuatu demi kebaikan kita. Demi kebaikan kita, saudaraku. Tetapi jika kita tidak dapat memahami hatinya, ada banyak orang-orang Kristen masih sulit memahami hati Bapa, maka kita akan melihatnya sebagai Bapa yang gak adil. Ketika kita mengalami penderitaan, kita berkata, Tuhan, Kau gak adil. Bahkan kita bisa menganggap Bapa kita di sorga adalah Bapa yang kejam, saudara-saudara. Saudara-saudara yang saya kasihi, pahamilah, saudaraku, bahwa Bapa di sorga itu sangat mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Dan Dia punya rencana yang indah untuk kita semua. Ada sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan, saudara. Satu hari dia baca berita, ya, tentang satu kejadian atau peristiwa yang sangat menyedihkan. Jadi ada seorang ayah yang panik, saudaraku, saat rumahnya terbakar, ya. Ia menggendong kedua anaknya. Yang satu masih kecil di tangan kanan, yang satu bahkan masih bayi di tangan kirinya. Ia tampak berjuang mati-matian, ya, untuk keluar dari sergapan api yang menyala yang semakin besar di dalam rumahnya itu. Dan tanpa disengaja, saudara, tangan kanannya ini terkena api, saudara. Secara refleks, ya, ia mengebaskan tentu tangannya karena kaget. Akibatnya anak tersebut jatuh, saudara, dari loteng ke bawah. Dan jatuh tepat di atas api yang menyala-nyala. Anak kecil tersebut menangis, saudaraku. Dan sambil menjerit tidak berdaya, matanya memandang penuh harapan kepada ayahnya, agar ayahnya bisa menolong dia. Tapi apa daya, saudara, betapa hancur hati dari ayah tersebut, karena ia harus segera keluar. Karena rumah itu akan segera runtuh. Dan anak di tangan kirinya yang masih bayi ini perlu diselamatkan. Maka terpaksa ia meninggalkan anaknya dengan hati tersayat-sayat, dengan hati sedih. Sampai di luar rumah, yang menyedihkan begini, saudara. Ia masih dengar jeritan dan teriakan minta tolong dari sang anak yang ada dalam rumah. Papa tolong, Papa tolong. Namun akhirnya suara tersebut semakin melemah dan berhenti. Papanya tahulah bahwa anaknya sudah mati. Setiap orang yang membaca kisah ini pasti sedih, saudaraku. Nah, seorang hamba Tuhan ini, ketika dia, ya, sesudah membaca berita ini, tiba-tiba Bapa di sorga berbicara kepada dia, saudaraku, dalam hatinya. Nak, demikian juga aku. Hatiku sangat sedih apabila melihat anak-anakku menderita. Hari ini, saudaraku, yakinlah bahwa Bapa kita di sorga itu sangat amat mengasihi kita. Kasih Bapa ini akan membuat kita merasa aman di tengah pandemi ini, saudaraku. Dan kasih Bapa inilah yang mendorong keluar ketakutan. Di mana ada kasih yang sempurna, tidak lagi ada ketakutan. Mendorong ketakutan, mendorong kekhawatiran dalam kehidupan kita di tengah pandemi ini. Kasih Bapa ini membuat kita yakin, saudaraku. Saudara harus yakin, karena ada kasih Bapa di sorga yang membuat kita yakin bahwa semua persoalan yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Charles Spurgeon mengatakan begini, kita adalah objek kasih Allah yang tidak pernah berubah.
Kita yang telah Allah panggil akan dibenarkan olehnya. Yang telah dibenarkan akan dikuduskannya, dan yang telah dikuduskannya akan dimuliakannya. Haleluya. Indah sekali kata-kata ini. Jadi puji Tuhan, kita adalah objek kasih-Nya Tuhan. Kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Oleh karena kasih-Nya, maka yakinlah, percaya, Ia pasti pelihara kita, lindungi kita di tengah pandemi ini, saudara-saudara. Nah, namun ada satu pelajaran penting yang kita, anak-anak Tuhan, mesti mengerti, saudara. Ya, harus kita pahami benar-benar. Bapa kita di sorga itu punya cara tersendiri. Perhatikan kata cara tersendiri, punya cara tersendiri untuk memberikan kasih dan rencananya kepada kita. Dia nggak bisa diatur oleh kita, dia punya caranya sendiri. Nah, kasih dan rencananya itu dapat diberikan kepada kita dengan cara-cara yang kadang-kadang tidak kita duga-duga, atau tidak kita sukai, atau bahkan menyakitkan kita, saudaraku. Nah, ini yang kita perlu pahami, saudaraku. Saya mau cerita menjadi sebuah contoh buat kita supaya kita lebih paham. Ini cerita dari seorang hamba Tuhan, saudaraku, yang terkenal di Amerika Serikat, bernama James Dobson. Ia adalah seorang psikolog, saudaraku, ya, seorang penulis. Buku-bukunya banyak sekali dan bagus-bagus, dan juga pendiri dari satu pelayanan Focus on the Family. Ia mendapat julukan, ya, penasihat keluarga Amerika, karena memang passionnya dalam pengajaran tentang keluarga, saudara. Ia menceritakan tentang anak keduanya, ya, yang bernama Ryan Dobson pada waktu masih kecil. Pada waktu anaknya berusia 3 tahun, saudara. Ryan ini sakit infeksi telinga yang cukup parah, maka harus dibawa ke dokter spesialis. Setelah diperiksa, infeksi itu ternyata telah mengeras dalam gendang telinganya. Cara mengobatinya dengan cara memasukkan alat kecil ke dalam telinga Ryan untuk mengambil, ya, bagian yang sudah berkoreng itu. Dan dokter memperingatkan bahwa cara ini akan membuat anak itu merasa sakit sekali. James dan istrinya Shirley tentu merasa cemas karena anaknya masih kecil, 3 tahun, saudara. Ryan pun begitu ketakutan, tetapi tidak ada solusi lain. James meletakkan Ryan ini di meja pemeriksaan, dan sebagai ayah tentu dia berusaha untuk menenangkannya. Dokter minta ia dan istrinya memegang tangan Ryan karena takut anak itu memberontak. Lalu ia mulai melakukan pekerjaannya dengan memasukkan alat kecil itu ke dalam telinga Ryan. Benar sekali, saudaraku, Ryan meronta-ronta dan dia menjerit-jerit, sehingga dimarahi tentu oleh dokter itu supaya dia diam. Kalau tidak, dokter itu nggak bisa kerja. Sementara dokter bekerja mengambil koreng atau borok di telinganya itu, saudara. Ryan hanya bisa nangis kesakitan dan menatap James yang memegangi dia. Melalui pandangan matanya, sepertinya ia sedang berkata, "Mengapa Papa berbuat ini pada saya? Aku pikir Papa sayang saya. Ternyata Papa tidak sayang. Papa, tolonglah berhenti menyakiti aku." Seperti itulah kira-kira yang James bisa baca dari pandangan matanya. Ryan yang kecil ini nggak ngerti, saudara, bahwa sesungguhnya papanya itu sangat sayang kepadanya. Rasa sakit yang dideritanya ini diperlukan untuk kebaikannya sendiri, nggak ada jalan lain. Supaya Ryan sembuh dari sakitnya dan dia bisa pulih kembali. Demikian juga, saudaraku, perhatikan dengan Bapa kita di sorga terhadap kita. Kadang ia melakukan dan menimpakan kepada kita hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merugikan kita, hal-hal yang tidak menyenangkan kita, saudara-saudara. Namun semuanya itu dilakukannya demi keselamatan dan kebaikan kita. Bagaimana ia dapat menjelaskan dalam keterbatasan manusiawi kita bahwa penderitaan itu sebenarnya berguna dan punya tujuan untuk kita, demi kebaikan kita. Karena kita adalah manusia yang terbatas, tidak bisa mengetahui pikiran Allah secara sempurna, saudara-saudara.
Ada satu lagu yang berbunyi demikian, saudaraku, indah ini. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Seperti itulah pekerjaan Tuhan. Dia sedang merenda satu karya yang agung mulia. Kita nggak ngerti, tapi saatnya akan tiba. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, saudaraku. Kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Nah, disinilah kita perlu kasih karunia. Saudara dan saya butuh kasih karunia untuk bisa memahami dengan benar ya hati Bapa kita di sorga. Jika kita dapat memahami hatinya dengan benar, maka niscaya dalam hati kita akan mengalir ucapan syukur, saudaraku, yang melimpah kepadanya. Pasti itu, saudaraku. Jika kita dapat memahami hatinya, maka kita tahu bahwa setiap kemalangan, setiap kerugian, kesedihan yang kita alami bukan lagi satu musibah, tapi itu sebenarnya satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita, dan olehnya kita bisa bersyukur, saudaraku. Ada ayat indah dalam Mazmur 103 ayat 13 mengatakan demikian. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Katakan amin. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengucap syukur adalah kunci mengalami mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan. Fakta penting ini ya tentang pengucapan syukur perlu kita ketahui bahwa pengucapan syukur adalah kunci ya yang dapat membuka akses kepada mujizat-mujizat Tuhan yang ajaib. Contoh dalam Alkitab yaitu kejadian yang tertulis dalam Yohanes 6. Ya, kita sudah sering membaca ayat ini ya. Saat Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu ada 5.000 orang di hadapan Tuhan Yesus, semuanya lapar. Bahkan kalau ditambah wanita dengan anak-anak bisa lebih dari itu tentunya. Nah, satu-satunya sumber daya yang ada adalah bekal makan siang milik seorang anak kecil, yaitu cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, suruh orang banyak itu duduk, kita akan memberi mereka makan. Dan ini yang terjadi di ayat 11 dan 12. Saya bacakan untuk saudara demikian. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Kita lihat di sini yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menaikkan syukur kepada Bapa di sorga untuk apa yang ia miliki, yaitu cuma ada 5 roti dan 2 ikan. Jadi mujizat ini terjadi bukan karena sebuah doa yang panjang dan lama, tetapi karena sebuah pengucapan syukur. Katakan amin. Dan di hadapan kubur Lazarus yang telah mati, selama 4 hari Lazarus sudah mati, Yesus pun berdoa begini, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Kembali dia mengucap syukur. Setelah ia memerintahkan Lazarus untuk keluar dari kuburnya, maka Lazarus hidup kembali. Ya, orang yang sudah 4 hari mati itu, puji Tuhan, hidup kembali dan berjalan. Mujizat juga terjadi, saudaraku, bukan hanya dalam diri Tuhan Yesus yang bersyukur, tetapi juga ketika Paulus dan Silas mengucap syukur dan memuji Tuhan. Kita bisa baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat.
Tetapi kira-kira tengah malam, perhatikan saudaraku, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, terlepaslah belenggu mereka semua. Haleluya, puji Tuhan. Paulus dan Silas memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan di dalam penjara, dan mujizat terjadi. Di tengah pandemi ini, saudara-saudara, barangkali ya banyak di antara kita yang sedang menghadapi persoalan yang berat, yang tampaknya bagi kita sudah mustahil untuk kita atasi dengan kekuatan kita. Mungkin kita sedang membutuhkan mujizat. Saya mau beritahu, hanya Tuhan. Nggak ada jalan lain, hanya datang kepada Tuhan. Dialah yang sanggup dan mau menolong kita. Karena memang keahlian Tuhan adalah melakukan sesuatu yang mustahil. Di samping iman dan doa, hari ini kita belajar sesuatu. Iman itu penting, doa itu penting. Tetapi hari ini kita belajar sesuatu, yaitu ucapan syukur. Itu juga merupakan pintu gerbang menuju mukjizat dari Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari hari ini kita datang kepada Tuhan dengan iman, dengan doa, disertai dengan ucapan syukur. Terakhir, mari kita katakan sama-sama begini, saudaraku. Ketika rasa syukur menjadi fondasi penting dalam hidup kita, keajaiban mulai muncul di mana-mana. Yuk katakan sama-sama dengan iman ya, dengan suara keras, 2, 3. Ketika rasa syukur menjadi fondasi penting dalam hidup kita, keajaiban mulai muncul di mana-mana. Haleluya, amin. Kita persiapkan diri kita untuk terima perjamuan kudus sebentar. Saudaraku, mari lihat saya. Saya ingin berdoa untuk saudara sebelum kita terima perjamuan kudus. Hari ini kita belajar satu pengajaran yang sangat penting, yaitu tentang ucapan syukur. Ini satu sikap yang Tuhan kehendaki. Bahkan di tengah pandemi ini, kita harus mengucap syukur kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang gumuli. Mungkin engkau sedang bergumul dengan sakit penyakit, masalah-masalah yang lain, persoalan yang berat. Tapi hari ini Tuhan ngajar sesuatu yang penting tentang mengucap syukur. Itu pintu gerbang menuju mujizat Tuhan. Oleh sebab itu hari ini jangan ada yang putus asa. Kita punya Tuhan yang hebat. Sekali lagi saya katakan, kita punya Tuhan yang hebat. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Saya mau berdoa untuk saudara. Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan, hari ini kami dapat satu pengajaran penting. Kami mau praktekkan tentang ucapan syukur. Kami mau mengucap syukur, kami percaya itu kehendak Tuhan. Dan ketika kami mengucap syukur, kami sedang membuka pintu, yaitu ke arah mujizat Tuhan. Tuhan, Engkau jamah mereka yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka bersyukur dan percaya bahwa mujizat masih ada. Engkau jamah mereka yang mengalami pergumulan berat hari-hari ini. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau beserta mereka dan Engkau menolong mereka tepat pada waktunya. Kami mempersiapkan hati kami bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, sambil kita mempersiapkannya, mari kita memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Pengorbananmu sungguh besar, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu
menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar pengorbanan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Sungguh besar pengorbanan. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Kau menebus hidupku. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Apakah semua sudah siap untuk menerima perjamuan kudus? Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita mengangkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua kembali mengangkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berikan terus kasih karunia-Mu kepada kami. Supaya kami Tuhan dengan pertolongan kasih karunia Tuhan dapat selalu bersyukur. Senantiasa bersyukur dalam segala hal. Bukan hanya pada waktu kami merasa nyaman, merasa senang karena ada berkat-berkat. Tapi ketika kami dalam kesedihan, dalam penderitaan, bahkan dalam malapetaka sekalipun, Tuhan ajar kami untuk kami tetap bisa bersyukur karena tidak ada pilihan lain. Kami harus mengucap syukur dalam segala hal. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi dengan kasih karunia Tuhan kami pasti mampu. Dan kami percaya ini pasti menyenangkan Tuhan dan membuka pintu-pintu untuk melihat betapa mujizat demi mujizat akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini biarlah kami tetap kuat di dalam Engkau di tengah pandemi ini, karena kami hidup berkenan, hidup menjalankan kehendak-Mu, yaitu senantiasa bersyukur. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, barusan saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kita. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan ini dengan sebuah pujian. Sebuah lagu yang saya tulis beberapa hari yang lalu. Lagu ini terinspirasi dari kehidupan Rasul Paulus dalam melayani Tuhan, dalam mengiringi Yesus, yang penuh dengan penderitaan dan pergumulan hidup. Firman Tuhan berkata kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, sebab dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Dalam segala kelemahanku, kuasa-Mu nyata bagiku.
pada apapun selama kuasa tangan kasih selalu menopang hidupku. Ku tak perlu khawatir pada apapun selama ku menyembah. Kuasa tangan kasih-Nya selalu menopang hidupku. Kuasa tangan kasih-Nya selalu menopang hidupku. Kuasa tangan kasih-Nya selalu menopang hidupku. Terima kasih Pastor Gunadi Subrata untuk firman-Nya hari ini yang sangat menguatkan kita semua. Mengucap syukur memang harus menjadi sikap percaya kita kepada Tuhan Yesus yang tidak mungkin salah memimpin hidup kita, anak-anaknya. Mari jemaat GKS yang di rumah kita berdoa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Bapa, kembali kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah yang senantiasa Kau curahkan buat kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih kalau kami masih Kau layakkan untuk menaikkan pujian. Terima kasih kalau kami masih Kau layakkan untuk menaikkan doa syafaat kami. Bapa, pada saat ini kami kembali berdoa untuk Gembala senior kami, Pak Gunadi Subrata, dan juga untuk keluarganya Tuhan. Demikian juga untuk gembala-gembala GKS yang ada di satelit-satelit Tuhan di seluruh Indonesia. Demikian juga untuk keluarganya, Bapak berkati hamba-hamba-Mu ini, berkati keluarganya Bapak. Kami percaya Engkau akan senantiasa menjagai, Engkau senantiasa melimpahkan kasih karunia-Mu dan berkat-Mu Bapak. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani di GKS Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang juga berkati, Engkau sendiri yang pimpin dan bimbing dalam tiap langkah mereka Bapa. Bapa, pada saat ini kami kembali berdoa untuk pembangunan gereja Tuhan. Terima kasih kalau Engkau anugerahkan gedung gereja yang baru yang sedang dalam tahap renovasi Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang akan melayani, yang akan ikut di dalam membangun gereja ini Tuhan, yang ikut membangun jemaat melalui pelayanan di setiap bidang yang mereka rindukan dan Engkau taruhkan Tuhan. Biarlah Engkau pakai setiap anak-anak-Mu ini boleh bertumbuh di dalam pelayanannya, dan biarlah Engkau sendiri yang berkati. Kami percaya bahwa banyak jiwa yang akan Engkau percayakan kepada setiap kami yang ada di GKS. Kami percaya akan banyak pendoa-pendoa baru yang akan juga ikut bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kami juga percaya akan makin banyak penyembah-penyembah yang akan ikut bersama-sama dengan kami untuk menaikkan pujian, memuliakan nama-Mu. Bapak, pada saat ini kami kembali juga berdoa untuk penyelesaian main hall, renovasi main hall. Biarlah Kau sendiri yang akan campur tangan Bapak. Engkau berkati setiap orang yang terlibat dalam pembangunan Tuhan. Kami
serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini khususnya untuk pemerintah Indonesia Tuhan, di dalam masa COVID ini. Berkati pemimpin kami, Pak Jokowi sebagai Presiden Indonesia dan juga jajarannya Bapak, dari level yang teratas sampai dengan yang level terbawah di RT dan RW. Bapak, biarlah Engkau sendiri yang berikan hikmat bijaksana, Engkau berikan keadilan, biarlah Engkau berikan hati-Mu kepada mereka untuk boleh dengan segenap hati menangani COVID ini Tuhan. Biarlah kami percaya Engkau sendiri yang akan sertai, Engkau sendiri yang akan pakai mereka untuk boleh mengusir COVID ini dari bumi Indonesia Tuhan, dan boleh menangani setiap masalah-masalah yang timbul karena COVID ini Bapak, terutama di dalam perekonomian. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan Bapak, biarlah Kau pakai setiap pemimpin kami untuk boleh menjadi bagian dari pandemi itu Bapak. Kami pada saat ini juga berdoa Tuhan, kami berdoa untuk tenaga kerja, kesehatan, dan juga baik itu dokter, baik itu juga perawat Tuhan, baik itu juga menteri-menteri kesehatan, dan setiap orang yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Bapa, biarlah Engkau sendiri yang juga kuatkan dan Engkau teguhkan. Berkati mereka, berkati keluarganya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan tak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu yang sedang dirawat karena COVID-19 Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang jamah, biarlah Engkau sendiri yang memberikan kesembuhan Tuhan. Engkau kuatkan dan Engkau teguhkan Bapa, sehingga mereka tidak stres, mereka tidak masuk dalam situasi depresi, dan biarlah sukacita dan damai sejahtera-Mu yang menguatkan mereka dan juga menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang Maha Kudus dan Maha Pengasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita sudah sampai di akhir ibadah pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, beserta dengan penghiburan, pertolongan, kekuatan bersama Roh Kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah online berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara-saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 604-283-3777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Hendy Kasidi. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah sekolah minggu. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.